Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Rabb, kama amartana an nahmadak. Wa nashkuruka ya Rabb, kama amartana an nashkurak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal musyahidun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum du'at. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas nikmat, rahmat, dan hidayatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang menjadi penutup para nabi, para rasul, Nabi yang menjadi qudwah, uswah, dan tauladan kita semuanya. Semoga kita termasuk menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita di dunia ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini dengan tujuan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus manusia dan jin. Di sini bisa kita ambil pengertian bahwasanya wujudnya kita di dunia ini adalah untuk takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjalani maksiat-maksiat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah takwa kepada Allah. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam diciptakan ke surga, kemudian disusul dengan Siti Hawa. Di situ Nabi Adam dan Siti Hawa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kalian berbuat apapun terserah kalian, tapi dengan syarat jangan dekati pohon ini, yaitu wala taqaraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dilarang untuk mendekati pohon yang disebut sebagai pohon khuldi atau pohon kekekalan. Namun di situ iblis mengganggu, mengojo-ojoi, mengajak untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya ada perintah-perintah Allah, ada juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah takwa, yaitu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun konsekuensi dari ketakwaan atau reward daripada ketakwaan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika bertakwa kepada Allah pada saat di dunia dan juga nanti nikmat ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraja, yaitu jalan keluar, jalan penyelesaian atas segala permasalahan yang ditimpa atau yang menimpa seorang hamba tersebut. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Allah menambahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki dari jalan, dari cara, dan bagaimana kaifiyah serta jumlah-jumlah yang tidak disangka-sangka oleh seorang hamba. Nah, inilah ketakwaan mendatangkan kemudahan kepada seorang hamba. Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap jalsah beliau, di setiap pertemuan beliau selalu berwasiat untuk takwa, mengajak para sahabat, kaum muslimin pada saat itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bahkan dalam khutbah Jum'ah menjadi rukun daripada khutbah Jum'ah. Setiap khatib yang akan berkhutbah, dia harus melakukan wasiat takwa atau mengajak untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, dan juga menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ predikat ketakwaan akan didapatkan. Muttaqin atau muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di setiap kehidupan, di setiap langkah kita, terkadang kita menemukan kesusahan, menemukan hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Ya, misalkan kita sedang kerja atau sedang berusaha, kita mendapatkan langkah kita buntu misalkan, atau ada orang-orang yang mengganggu, atau ada orang-orang yang menghalangi langkah kita sehingga terasa berat atau terasa menjadikan kesuksesan kita terhalang. Maka di situ ketika seorang hamba bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh indah, sangat-sangat indah, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh seorang hamba. Mungkin kadang kalau kita punya masalah, kita berpikir, oh penyelesaiannya mungkin dengan sistem A, atau dengan cara A, atau dengan cara B, C, dan sebagainya. Tapi itu hanya sebatas perkiraan manusia, perkiraan seorang hamba. Lebih daripada itu, orang-orang yang bertakwa diberikan jalan keluar yang indah, yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa diberikan garansi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul ketika seorang hamba masuk ke alam dunia, rizki sudah diatur oleh Allah. Rizki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka munculnya rizki itu sangat mudah dan sangat besar, sangat banyak, bahkan tidak pernah terduga. Jumlahnya, caranya, bagaimana datangnya rizki, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Inilah indahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu tidak hanya berupa harta. Kita punya keluarga yang solehah, yang soleh, anak-anak yang soleh, solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, teman-teman yang baik, yang soleh, yang suka mengajak kepada kebaikan, suka menolong. Ini juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesehatan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga rizki.
dan hal-hal lain yang menjadikan hidup kita mudah, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya pasangan yang soleh, yang soleha. Begitu juga langkah yang sangat mudah dari Allah dalam menjalani kehidupan ini juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang mubarak, yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan Ramadan ini sebagai momen kita untuk lebih bertakwa kepada Allah. Kita lihat mungkin Ramadan kemarin kita belum begitu maksimal dalam beribadah, atau setahun kemarin kita belum begitu maksimal dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dan terus meningkat hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diberikan kemudahan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita diberikan keadaan atau predikat husnul khatimah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang faizin, yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.